Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarram saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, para sepuh Masjid Al-Falah, khususnya terhormat sahabat saya Ustaz Habibur Rahman, juga para jamaah sholat duhur Masjid Al-Falah, sholimin sholimat rahimakumullah. Baiklah, sebelum kita mulai, kita kirim Fatihah dulu kepada guru kita, pengarang kita Kasyful Ghummah, yaitu Abu Yasin Muhammad bin Al-Maliki. Al-Fa'alatin aku lantas wa ila Abu Yasin Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahdzir min at-ta'akhur an amalil ma'ruf. At-tahdzir ancaman min at-ta'akhur dari memperlambat min amalil ma'ruf untuk an amalil ma'ruf untuk berbuat baik. Nah, jadi kalau kita ada orang perlu bantuan kita ingin berbuat baik, jangan ditunda-tunda, jangan diundur-undur. Contoh, kadang-kadang kita ini kan Indonesia, biasa orang kita ini Indonesia, kalau ada tabrakan tengah jalan, bukan langsung ditolong, ambil HP lo. Min, amin topan, amin habis min, kaki kan kepala tu bisa min. Ya kaki kan kepala tu bisa lah. Sibuk, bukan nolong lo. Ya. Jadi kalau ada kebaikan jangan ditunda-tunda. Contoh, nanti malam kita udah meniat nih. Malam ini aku berniat mau bangun malam karena mau ihya ulail, bangun malam untuk Lailatul Qadar. Ya, umpamanya malam ini nih mau bangun malam untuk berbuat kebaikan, jangan ditunda. Betul-betul bangun. Jangan, untung malam ini tak ada bola ya. Tak ada bola semalam ya, Bahrain lawan Indonesia, alhamdulillah menang Indonesia. Kalau saya tahu sudah gak sedikit ya. Jadi intinya kebaikan-kebaikan, sedekah, apa jangan ditunda. Cepat, bukan apa? Kita nanti bisa berubah pikiran. Saya biasa kalau udah diundang orang, kayak ini hari ini ada undangan hari ini di Hotel Kini. Yang di Korem enggak jadi ya. Ya, kan rencana kan ada buka puasa bersama di Korem itu ya. Yang diadakan oleh Haji enggak jadi, batal. Nah, jadi ini contoh nih. Saya biasa berangkat undangan buka puasa. Karena istri saya, istri saya ini makan enak nih, masak enak. Jangan makan terlalu banyak, makan di tempat tuh, makan di sini. Ini mama masak ini. Saya tidak mau. Ngapulah rezeki saya di situ, saya makan di situ. Sekenyangnya. Ya, sekenyang maksudnya sedang-sedang lah ya. Bukan apa kita nanti makan di sana sikit. Kita nak balik rumah, jatuh di motor, nyesal gak? Sana sikit, rumah tak jadi. Masuk rumah sakit, makan bubur. Jadi jangan ditunda lagi. Bismillah udah. Terus, wa fi sabilit ta'kid, dan di dalam jalan penguat, dalil penguat. Ya, dalil penguat ala sun'il ma'ruf, untuk berbuat kebaikan, wa isolil khair, dan menyampaikan kebaikan ilan nas kepada manusia. Apa? Hadrun Nabi, ancaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-ta'akhur an dalik, untuk memperlambat berbuat baik, ditunda-tunda. Tetapi tawa'ada man tawa'ada, Nabi juga mengancam man kepada orang ta'akhara, yang memperlambat, menunda-nunda, anisai, untuk berusaha berbuat fi hadit ikhwani, membantu saudaranya sama muslim. Idza tamakkana min dzalik, jika memungkinkan hal itu, bila dharar, tanpa bahaya, wala mani, tanpa pencegah. Faqad ja'a bil hadits, Nabi bersabda, Anil Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, Nabi bersabda, jadi ma min abdin, tidaklah ada seorang hamba, yaitu kita nih, yada' ma'unata akhihil muslim, meninggalkan untuk membantu saudaranya sama muslim, bisa'i fi hajati, untuk menolong keperluannya, hajatnya, qudiyat lahu aw lam tuqda, baik hajatnya oleh Allah dikabulkan atau tidak, illa kecuali ubtuliya, dia diberi bencana oleh Allah, musibah, bima'unati man ya'tam fihi, dengan menolong orang yang berbuat dosa, wala yu'ajjar alaih, dan dia tidak diberi pahala. Maksudnya gimana? Kalau kita sering menunda-nunda, ada orang minta sumbangan,
Kadang-kadang ada orang datang ke rumah kita minta sumbangan, kita udah belum beres udah sudon, belum beres udah curiga dah. Datang ada orang bertindih bertato, bawa apa nih proposal. Assalamualaikum Pak Haji, saya nih minta saya ini seorang masjid Pak Haji, minta sumbangan masjid. Kita udah tak beres, udah berburu sangka dah. Mana pula dalam hati kita, tak mungkin lah untuk masjid preman gini bertato bertindih solat dia tak ada, ya tak mungkin. Akhirnya kita tak jadi beres. Hati-hati, kita berburu sangka, pertama dosa. Ya, udah kita fitnah ke, dia nak makan duit, apa nanti duitnya untuk dibelikan bir apa? Dosa dua dah. Al fitnah tasyadu minal qatl. Fitnah itu dosa jadi lebih besar dari bunuh orang. Ya, pada andai kan kita udah berburu sangka, lalu kita tidak beri duit, padahal itu betul, masya Allah, betul dia untuk masjid, berlipat dosa kita. Tapi kalau kita berbaik sangka, yang datang betul preman, bertindih. Ya kayak kemarin ada budak-budak datang ke rumah saya kedua, ya bertindih, nggak bertato, tapi bukan minta untuk masjid, untuk meriam. Mungkin ada ke rumah ya, saya beri untuk meriam kan. Gimana Ustaz, boleh tak hukum untuk meriam? Ya kalau meriamnya memang niatnya untuk membahagiakan bulan Ramadan, menyemarakkan bulan Ramadan, ya tidak apa-apa. Ya ada gaul ulama mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasalu 'ala niran. Itu gaul ulama, bukan hadisnya. Barang siapa senang datangnya bulan Ramadan, senang itu kan macam-macam. Ya ekspresi orang senang macam-macam. Ada dengan bawa anak buka puasa di luar sedang, tiap sore ngabuburit Pak ya. Coba hati-hati ngabuburit tuh, ngabuburit hati-hati. Ya, mata tuh jaga. Niat betul-betul, niat cari kue. Jangan cari paha. Ngabuburit tiap sore keluar jalan di mata jelala kemana-mana. Hati-hati, memang tak dosa kalau tak sengaja. Apa kata Nabi Muhammad, lakal ula wa alaika tsaniyah. Pandangan pertama tak dosa. Kalau kita tak sengaja ngabuburit, tak sengaja terlihat paha, tak dosa ke? Kalau tak sengaja sekali ya. Tapi kalau gini kita terlihat pahamu, astagfirullahaladzim. Tapi dalam hati kayaknya mulus ya. Dia lagi kedua, itu dosa. Jadi hati-hati ngabuburit boleh. Ini senang dengan masuknya bulan Ramadan, dengan tadi menghidupkan meriam senang ya, umpamanya apa haramallahu jasadu 'ala nar. Allah haramkan anggota tubuh jadi makan api neraka. Ya. Jadi bersedekah, umpama kita udah berbaik sangka, ada orang bertindih bertato, ya lalu dia datang ke rumah kita untuk minta bantuan, dan kita yakin bahwa itu untuk masjid, dapat pahala. Jadi masalah dia sampai tak sampai, udah niat kita itu udah sampai. Walaupun kena dia tak dibelikan tak ada disumbangkan untuk masjid, tapi dibelikan narkoba, dibelikan untuk mabuk, sedangkan kita yakin bahwa itu untuk masjid, tetap dapat pahala walaupun digunakan untuk lain, karena kita udah husnudzon, berbaik sangka. Masalah dia tak ada gunakan untuk masjid, itu urusan dia, bukan urusan kita. Kita udah ditulis nyumbang masjid. Ada di luar cerita dalam kitab An-Nawadir, ada seorang Pak Haji kaya di Muasim, naudzubillah. Benar saya sampai dipanggil Pak Haji. Tahu tak Pak Haji 1000? Tahu tak Pak Haji 1000? Ada banyak Pak Haji 1000. Ngapa dipanggil Pak Haji 1000 ya? Panitia Maulid Nabi minta sumbangan beri 1000. Panitia buka puasa minta sumbangan beri 1000. Setiap hari Jumat masuk kotak masjid 1000. Akhirnya orang manggil dia Pak Haji 1000. Mudah-mudahan di sini tadi Pak Haji 1000. Ada lagi Pak Haji Masin dipanggil Pak Haji Estrajos. Tahu tak gambar Estrajos? Genggam tak lepas-lepas, kata orang Pontianak, garap betul. Mohon maaf, di Pontianak nih, di Pontianak orang kaya harta, kaya duit belum go. Yang paling payah itu cari orang yang kaya hati, itu payah. Nggak menjamin ya, nggak menjamin orang kaya harta, dermawan tak menjamin. Ya saya ini pernah, ya coba-coba gitu ya. Untuk bangun pondok nih, CWA, orang kaya CWA. Assalamualaikum Pak Haji, bisa tak kita menyumbang pondok nih untuk semen mungkin 100 ke, kita bagi tugas nih ya, sama-sama kita untuk jalan ke surga nih. Siap Ustaz, kirim rekening. Saya bilang ke bagian pembangunan, ini tak lepas 10 juta, ini 10 juta, tenang, pejabat kaya lagi 10 juta, ping 200.000. Alhamdulillah dapat 2 sak lah semen aku. Tak nyangka kan,
Saya pernah nyoba-nyoba nih, kawan nih, kerja gojek. Nyoba lah, share tuh saya coba. Masya Allah, tak nyangka, 1 juta. Hah? Menurut akal kan tak mungkin 1 juta kan? Jadi orang kaya harta belenggu yang paling payah cari orang yang kaya hati. Nah, jadi di kitab dakwah diceritakan ada seorang Pak Haji kaya, tapi terkenal masin, naudzubillah. Datang mak janda atau mak janda dah. Nah, sekarang kan banyak orang rebut nyantuni anak yatim, betul lah? Bulan puasa banyak orang sedekah anak yatim. Saya siap Pak Ustaz jadi orang tua asuh anak yatim. Silakan bapak-bapak semua rebut orang tua asuh anak yatim. Saya emak yatim. Kan sama-sama ngasuh mak janda boleh kan? Nah, dapat pahala dah. Dapat pahala. Tapi betul-betul nilai tu. Bahwa banyak orang kawin lagi alasannya sunnah Nabi yang dipilih umur 13, 14. Kalau bapak-bapak pergi nak sunnah Nabi, cari mak janda umur 70. Sunnah Nabi ketika kawin lagi tak adil. Jalan dengan bini muda. Bini muda mau jatuh, hati-hati sayang. Jalan dengan bini tua masuk parit, mata kau tak lihat. Wah, dah tua nak maki lagi. Tak adil tu dah tu. Akhirnya mak janda ni datanglah ke Pak Haji kaya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji, saya ni janda. Ya, suami saya dah meninggal dunia. Saya mau ini anak-anak saya ni anak-anak yatim Pak Haji. Dah berapa hari belum makan ni. Saya minta sedekah ke Pak Haji, cuma minta kalau di kitab diceritakan 2 kilogram tepung gendum dan 2 keping 2 dirham. Kebetulan kejadiannya kisah ini di Arab. Orang Arab tuh makan roti terbuat dari tepung gendum. Nah, kalau di Arab, saya kebetulan dulu modal di sana ya. Nah, walaupun tidak lama. Jadi kalau di Arab tuh orang kaya makan nasi, orang miskin makan roti. Itu di Arab. Kalau di Pontianak terbalik. Orang kaya makan roti, orang miskin makan nasi. Berarti kita sebenarnya tinggal di Indonesia ini kaya gitu. Kalau tinggal di Arab makan nasi gitu tiap hari. Di sana orang kaya baru bisa makan nasi Pak. Mahal. Roti murah. Roti besar gini nih 1.000. Nasi segini 100.000. Di Arab mahal. Ngapa? Beras tak hidup. Ya gandum itu beras tak ada, maka sangat mahal beras. Akhirnya kami minta sedekah tepung gendum 2 kilo Pak Haji. Berapa lah tepung gendum 2 kilo? Hitunglah 30.000 ya. Nah, dan duit dirham 2 keping. Dirham ya kurang lebih anggaplah 150.000 lah. Untuk anak banyak nih untuk makan. Hampir lebaran nanti untuk baju. Apa kata Pak Haji? Datang di siang. No, nanti sore ibu datang ke rumah. Sore sebenarnya. Wah, baliklah dengan nahan rasa lapar tadi dari siang. Sore-sore datang. Assalamualaikum Pak Haji. Mana janji Pak Haji? Oh, besok Bu, besok. Besok lagi datang. Pagi sebenarnya. Ya Allah, udah lapar lagi. Nunggu lagi semalam. Anak tuh nangis kelaparan. Besok habis sholat subuh cepat-cepat. Saking lapar tuh Pak ya, udah semangat. Nyampe di rumahnya apa? Dan ini kita nih biasa nih. Nyampe rumah, tunggu. Sebelum saya break saya tanya lo. Ibu betul janda? Betul Pak Haji. Kan biasa kan? Kadang-kadang ada orang tak pergi datang rumah tuh, tidak semua sih, ada sebagian orang tuh datang bawa maaf. Assalamualaikum Pak Haji, saya nak minta dana ada untuk bangunan Pak Haji masjid. Ya, iya. Mana tak ada tanda tangan RT ini? Ada tanda tangan stempel, nggak ada stempel. Apa pula urusan dengan stempel nggak sedekah? Beriaklah, masalah ditajam kita tetap dapat pahala. Jangan banyak tanya, banyak ngusut macam-macam. Ya, bukan nggak tugas kita. Kalau kita ke aparat kepolisian wajarlah kita ngusut kan. Ini bukan nggak gitu aparat, bukan apa kita tidak bergaya ya. Ujung-ujung tak beri. Ya, pertanyaan banyak. Ini Pak Haji Wasit. Mana bukti surat dari Pak RT? Mana bukti surat bahwa ibu janda, bahwa ibu syarifah dari Pak RW? Ya, kita ada lah. Maka ada pula bukti usaha. Kalau tidak karena ibu dengan anak-anak tidak ada bukti surat, saya tak jadi beri. Balik Pak. Dengan nahan rasa lapar biasa ditahan. Ya, apa yang paling sakit hati? Pecah hati Pak, sakit hati, dipermalukan. Cuma minta beras tepung gendum 2 kilo, minta duit 2 keping, tapi dipermalukan, tak ada diberi. Balik, nangis dengan anak-anaknya. Di tengah jalan bertemu dengan seorang pendeta.
Terkejut begitu, ngapa doang nangis nih kan anak kecil. Mak bu, kenapa ibu nangis? Ceritalah dia. Oh gitu, yaudah gini, semua ibu anak-anak ikut saya ke rumah. Itu karena pendeta pak disuruh beri makan, lalu pendeta tanya, ibu minta ke Pak Haji Kaya itu berapa kilogram tepung gandum? 2 kilo. Oleh pendeta diberi 200 kilo. Minta duit berapa keping? 2 keping. Oleh pendeta diberi 200 keping. Balik dengan senang hati. Di malam hari Pak Haji tidur mimpi. Di dalam mimpi Pak Haji ini, dalam mimpinya ada 2 buah istana terbuat dari emas. Di depan istana tersebut berdiri seorang malaikat. Dengan pedenya, percaya diri, dalam hati dia bilang, oh ini pasti untuk aku nih, pasti Pak Haji tiap bulan ke Makkah ya. Pak Haji kata dia, Pak malaikat pasti ini untuk aku kan. Kata malaikat, pede amat kau tuh, kau macam iya ya kau, kata malaikat. Siapa kau, kata malaikat? Pak Haji malaikat. Oh kau udah haji? Tiap bulan umroh, tiap tahun haji malaikat. Betul ke? Iya. Mana bukti surat haji dari Pak RT, kata malaikat? Mana bukti haji dari Pak RW? Tak bisa jawab. Pak Haji, sebenarnya 2 buah istana emas ini Allah berikan ke Pak Haji. Cuma karena Pak Haji menolak permintaan dari seorang janda syarifah 2 kilogram tepung gandum dan 2 keping uduan dirham. Akhirnya oleh Allah tak jadi diberi ke Pak Haji. Allah alihkan kepada seorang pendeta yang baik hati. Terbangun mimpi, cari rumah pendeta, ketemu. Lalu dia ceritakan mimpinya. Lalu Pak Haji bilang, pendeta, Pak pendeta beri berapa kilogram? 200 kilo. Saya ganti 2000 kilo. Pak pendeta beri berapa keping? 200 keping. Saya ganti 2000 keping. Yang penting 2 buah istana emas tersebut Pak pendeta berikan ke saya. Apa kata pendeta? Maaf Pak Haji, tadi malam pun saya mimpi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya masuk Islam berkat sedekah. Akhirnya ketika Nabi Muhammad udah siap-siap pakai baju nak pergi ke masjid dia. Pergi masjid, ketika Nabi buka pintu di rumah, depan rumah ada budak kecil. Nangis, sedih, beringos, baju koyak-koyak, hitam dah, dekil ende kumal, bau lagi. Nabi bilang, ngapa kau nangis? Ngapa kau hitam? Ngapa kau kotor? Ngapa baju kau koyak-koyak? Sekarang nih lebaran, kata kau lihat kawan kau tak? Baju baru, megang duit, mainan tak? Suka kawan-kawan kau? Ngapa budak kau jadi gini? Kotor kau nih, kata Nabi. Nabi tak kenal gak? Dia pun tak kenal dengan Nabi. Pak, kata dia, siapa yang tak sedih pak? Manggil bapak, dia tak tahu. Bapak aku nih, kalau bahasa Pontianak, bapak aku mati ikut perang dengan Nabi. Emak aku udah mati gak? Aku rumah tak punya, nak makan apa? Udah 2 hari aku tak makan apa-apa. Siapa tak sedih? Baju baru, duitnya aku tak punya. Nangis Nabi pak, dipeluk kena Nabi Muhammad. Ya, lalu dibawa ke dalam, dimandikan, diberi makan, diberi baju baru. Senang. Lalu bilang, kau tahu tak? Aku Nabi Muhammad. Suka dia dipeluk. Mau tak kau? Aku jadi bapak kau, Fatimah jadi mak kau, Hasan Husin jadi abang kau. Mau Nabi suka. Sekarang kau keluar main dengan kawan kau. Ketika dia keluar, terkejar kawan ini. Tadi kau berdaki jelek bau, ngapa pula kan jadi lawang sekarang ni? Keren, kau paling ganteng lagi. Ngapa boleh? Siapa tak suka? Nabi Muhammad bapakku, Fatimah mbakku, Hasan Husain abangku. Apa kata kawan? Mudah-mudahan bapak emakku cepat mati, kata dia. Biarkan anak-anak Nabi. Itu Nabi Muhammad. Jadi kita jangan menunda-nunda lagi kebaikan. Kalau udah memang diperlukan cepat kita beri. Contoh nih Al-Falah ini udah dibeli saja. Mau dibangun kan? Ini cepat nih berlomba-lomba nih. Berlomba-lomba. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah. Tidak mendapatkan kebaikan hingga kalian menafkahkan apa yang paling kalian suka, apa yang paling kalian cinta. Saya mau tanya Pak, duit merah dengan duit biru paling suka mana? Merah kan? Tapi yang kalau ada kotak masjid Jumat lewat yang dikeluarkan warna apa? Abu-abu kan? Mending abu-abu. Kadang ada bulan-bulan tuh dikorek-korek ini masuk, peng bunyi. Ditanya, ngapa bunyi Pak Haji? Itu bunyi lonceng surga, kata dia. Lonceng surga. Ini nyumbang nih Pak.
Apa kata Nabi Muhammad? Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, al hadits al-qamal. Barang siapa membangun atau tidak mampu bangun langsung, membantu pembangunan masjid, bantu semen ke, bantu duit, bantu apa aja, apa kata Nabi Muhammad? Allah akan bangunkan sebuah istana di surga, tergantung banyak dinyumbang. Ya, kalau nyumbang 1 sak semen, istananya kayak apa? Paling tipe 2x1. Rumah paling kecil itu tipe berapa? 36 kan dia? Ada enggak 21? Ada kuburan kan 21. Nah, kalau nyumbang 3 sak semen ya agak besar sedikit, tergantung. Jadi bapak nanti kalau ingin punya rumah istana emas, istana di bos A nanti di surga, harus banyak nyumbangnya. Tambah banyak tambah besar tuh nanti. Terus fasa'id man waffaqahu Allah ila dzalik. Orang yang beruntung Allah gampangkan, Allah permudah dia untuk melakukan kebaikan. Wasyaqi, orang yang celaka, man lam yasru bi hadzal masalik, oleh Allah dipersulit untuk melakukan kebaikan. Tak jadi pelit ya, orang yang celaka, tanda-tanda orang celaka. Wajah bil hadis, dan juga datang dari dalam sebuah hadis aidan ma yadullu sesuatu yadullu ala tahrimi ahdi syai'in, yang menunjukkan atas haramnya mengambil sesuatu fi muqabilil ma'ruf wal ihsan, di dalam berbuat baik ya, dan dalam berbuat baik kita tidak boleh ngambil sesuatu. Contoh ini dalam hadis ini, an Abi Umamah, diceritakan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala man syafa'a li akhihi syafa'atan, barang siapa yang menolong, membantu. Syafaat itu artinya menolong, Pak. Ya, barang siapa yang menolong, syafaat. Mudah-mudahan kita kan biasanya ustaz-ustaz ceramah, mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi. Nah, apa artinya? Artinya mudah-mudahan kita dapat pertolongan Nabi. Nabi Muhammad tuh Pak, oleh Allah dapat hak veto untuk memasukkan orang dalam surga. Ya Muhammad isfa' tu syafa'. Kalau bahasa anaknya, Muhammad kau pasti masuk surga. Bahkan Muhammad kau bisa memasukkan orang ke dalam surga semau kau berapa jumlahnya. Nah, jadi mudah-mudahan dapat syafaat, artinya dapat pertolongan Nabi Muhammad. Barang siapa man syafa'a, barang siapa menolong li akhihi, saudaranya sama muslim, syafa'atan dengan pertolongan, fahdalahu hadiyah, lalu dia memberi hadiah, wa alaiha faqabilaha, lalu dia menerimanya, faqad atababan aziman min abwabil riba, itu termasuk riba. Tahu riba Pak? Contoh gini, Pak Ustaz, saya pinjam duit Pak Ustaz 1 juta. Oh iya, yang penting jangan lupa dikembalikan ya, kau nak gua berapa bulan? 3 bulan maksudnya, balikan 1,2 juta lah, daripada kau pinjam di bank 1,5 juta, aku masih penting baik kau. Itu namanya riba. Jangankan balikkan duit Pak, jangankan balikkan duit, begini aja nih Pak Ustaz, saya pinjam duit Pak Ustaz 1 juta. Oke, tunggu loh, sebelum aku beri Tata, aku ada semen 2 sak tuh, tolong kau angkut, kau masukkan ke dapur. Itu juga riba. Hati-hati, sekarang di akhir zaman banyak sesuatu yang Allah larang, banyak sesuatu yang haram, tapi itu dianggap biasa, dianggap tidak haram. Riba Pak, tahu riba? Gampangnya bunga duit. Kita minjam kepada seseorang atau ke satu tempat, minjam 1 juta, dibalikkan sekian. Kalau nunggak bertambah bunganya, bertambah beranak, itu namanya riba. Bunga duit haram. Apa kata Nabi Muhammad? Dosa riba, dosa bunga duit paling kecil dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Kalau perempuan berzina dengan bapak kandungnya sendiri, itu dosa riba paling kecil. Minjam 1 juta, balik 1,10,000. Gimana kalau yang minjam miliaran? Kayak apa tuh dosa? Lebih bagus kita udahlah Pak, hidup biasa aja lah. Jangan noleh kanan noleh kiri. Yang bikin kita berani minjam duit berbunga-bunga riba, karena kita suka noleh kanan noleh kiri. Lihat tetangga beli sepeda motor, udah demam. Ya, dapat sebulan tetangga beli iPhone Pro Max 16, sesak napas. Dapat sebulan tetangga beli mobil, mati. Kita suka noleh, tak usah noleh. Makanya kalau untuk akhirat, lihat orang
Untuk urusan akhirat, lihat orang di atas kita. Contoh, ini ada kawan kita jamaah masjid Al-Falah masuk masjid jam 3 subuh. Kita tak usah kalah. Aku tak usah kalah. Aku harus jam 2 masuk masjid. Ada kawan kita setiap Jumat kita ngelihat dia, warna biru di masuk kota. Kita sebelah dia. Kita tak usah kalah. Warna merah. Untuk urusan akhirat kita lihat orang dia apa di atas kita. Jangan mau kalah. Tapi untuk urusan dunia, lihat orang di bawah kita. Urusan dunia. Namanya kita cuma punya motor, tak punya mobil. Alhamdulillah. Walaupun aku cuma punya motor, tak punya mobil, daripada tanggaku cuma punya sepeda engkol. Yang punya sepeda engkol, alhamdulillah. Walaupun aku tak punya motor, tak punya mobil, cuma punya sepeda engkol, daripada dia tak punya sepeda engkol, tak punya kaki. Yang tak punya kaki pun bersyukur, alhamdulillah. Walaupun aku tak punya motor, tak punya mobil, tak punya sepeda engkol, ya tak punya kaki daripada dia punya motor, punya mobil, kaya, ganteng, cantik, mati. Oh, ganteng, cantik, kaya, mati. Tapi pencang hidup, udah masih bisa hidup, masih bisa ke masjid, masih bisa ibadah. Untuk urusan. Jadi jangan sampai kita riba, jangan doleh kanan doleh kiri Pak, bujur ya. Itu yang sebabkan kita berani melakukan dosa. Kenapa Pak? Kenapa? Apa kata Nabi Muhammad? Kadal fakru ayyakuna kufran, yang artinya hampir saja kemiskinan itu menjadikan seseorang kafir. Gara-gara miskin tak berduit jual narkoba, gara-gara miskin tak berduit nyabu, gara-gara miskin tak berduit main judi slot. Kenapa? Karena imannya tadi kosong, tak kuat. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Jangan gara-gara kemiskinan lalu kita melakukan kemaksiatan dan kejahatan. Fahadha wa'idun syadid. Ini adalah ancaman yang besar. Wa qala Allah Ta'ala fi akil riba. Allah berfirman di dalam menceritakan orang yang makan uang riba, bunga duit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Kata Allah, orang yang makan riba la yaqumuna, dia tidak akan berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Nanti kita kan Pak, semua kita manusia nih Pak. Tiupan pertama malaikat, mati semua. Ya, nanti ditiup lagi, hidup lagi Pak. Ketika kita nanti pada masyarakat hidup lagi, muncul tuh kepala kita belum tentu kayak gini Pak. Tergantung amal. Ya, ada kepala bentuk ular, ada kepala bentuk anjing, ada kepala bentuk babi. Tergantung amalnya. Suka mabuk nanti bentuk ini, yang suka berzina bentuk ini. Tapi yang rajin ke masjid, rajin sholat, rajin ibadah, muncul bersinar terang. Sedangkan ini orang yang pemakan riba, suka pinjam duit yang ada bunganya, yang riba, ketika dia bangun kayak orang kemasukan jin. Gimana orang masukkan jin? Begitu, ngawur-ngawur guys. Ya, makanya kalau ingin tak masuk jin, benteng untuk kita Pak. Suruh anak kita, suruh istri kita, paling gampang masuk jin itu perempuan. Apalagi ketika datang bulan. Jangan lupa baca ayat kursi. Kalau bisa tiap habis sholat, tidak bisa pagi satu kali, sore satu kali, insya Allah tidak akan masuk jin. Tidak akan masuk jin. Hati-hati ya, jangan sampai kita gara-gara kita betul-betul tak berduit lalu kita berani minjam yang ada bunganya. Wa fi sabilit ta'kid, dan ada juga dalil penguat alastina'il ma'ruf, untuk berbuat kebaikan. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ayyuma walin, ya walin pejabat mana saja, au qadin atau hakim, aghlaqa babah, mengunci pintunya, duna zawil hajat, tidak mau membantu kepada orang yang membutuhkan, wal khullah, orang yang lemah, wal maskana, orang yang miskin, illa, kecuali aghlaqa Allah babah, Allah kunci pintunya, duna hajati, Allah tidak akan mengabulkan hajatnya, Allah tidak akan melepaskan kesulitannya, kepayahannya dan kemiskinannya. Ya, artinya bagaimana? Orang yang kedatangan tamu, apalagi dia seorang pejabat, orang kaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, tak buka pintu. Atau buka pintu, lihat orang bawa proposal, langsung tutup. Hati-hati, Allah pun tutup juga untuk dia. Ketika dia betul-betul ada masalah, Allah tutup. Ketika dia jatuh bangkrut, Allah tutup. Ingat, mungkin di sini ada yang pejabat, ingat.
yang pegawai, yang pejabat, kepala, hati-hati. Nggak selamanya kita jadi pejabat ya. Ada waktunya kita pensiun. Kalau ketika kita menjadi pejabat kita tak bagus dengan bawahan kita sewena-wena, maki-maki, bentak-bentak, marah-marah, masen. Hati-hati. Ketika kita pensiun, jalan ditabrak pakai motor di belakang, baru terasa. Tapi kalau kita bagus, ketika menjabat jadi pejabat bagus, sampai mati pun kita dikenang, disebut-sebut. Masya Allah Pak Iwan tuh ketika dia jadi anggota dewan mantap, ya masjid disumbang tuh, bagus tuh, ya. Jadi hati-hati. Nabi Muhammad SAW, ya, kalau suatu hari kedatangan orang, cerita. Ini biasa nih, mohon maaf ya, ada orang nih suka milih-milih tamu. Kalau tamu keluarga dia, ya, tamunya keluarga dia, masya Allah disambut. Kalau kenal, tapi kalau tamu tak kenal, kadang-kadang tak disuruh masuk, masih berdiri depan pintu rumah. Waalaikumsalam. Cari siapa Pak? Kada, saya nak ingin satu rahmi ya. Oh tak, apa? Saya tak sempat. Sebenarnya kita terima tamu, walaupun tak kenal Pak, suruh masuk, duduk tamu tuh, beri lo kopi, beri lo air. Baru udah ngomong, baru tanya ada apa. Ini belum ya suruh masuk, tanya ada apa dah. Itu tidak bagus. Suatu hari ada seorang istri, ada seorang sahabat Nabi lapor kepada Nabi. Nabi, saya punya istri tak suka ke tamu. Kalau tamu keluarga dia, Nabi langsung bilang, bang, ya bapak aku bang, adik aku bang, mau datang sini bang, belanja bang, beli lauk ayam ya. Abang adik aku bang sini nginap pakai 3 hari bang. Ya kalau keluarga dia suka, kata sahabat nih. Tapi kalau yang datang keluarga saya Nabi atau kawan saya, malah diomel-omel, malah kawan kau ya terus sini ya, letih aku. Ngemas rumah kawan kau lah, keluarga kau, bapak kau, mak kau sini. Tapi kalau emak dia, betul lah ada tuh. Apa kata Nabi? Oh, bilang ke bini kau, besok aku nak bertamu sana. Akhirnya bilang lah suami, dek, Nabi besok nak sini. Oh suka dia. Siapa tak suka? Nabi kan dia suka milih-milih. Nabi mau ke rumah dia kan suka kan? Kalau saya kira-kira lebaran ke rumah bapak suka tak? Aman, tenang ya, air galeng tu aman. Saya tak ada banyak makan. Saya paling berangkut ya 5 butir air galeng. Ya, akhirnya suka dia. Sibuk nih ibu nih, karena yang mau datang Nabi bersih-bersih rumah, masa ini masa itu. Nabi masuk, Waalaikumsalam dengan sahabat. Gimana udah selesai makan, Nabi pamit balik. Nabi bilang ke suaminya, bilang ke bini kau tuh, lo bahasa Pontianak, bilang bini kau tuh, ketika aku keluar, suruh lihat apa yang ikut aku di belakang. Jadi bini lihat dari jauh, ketika Nabi keluar dengan sahabat, yang ikut dari belakang, yang keluar dari rumah siapa? Hantu, setan, genderuwo, kuntilanak, penyakit, musibah, bala, bencana, semua ikut keluar. Artinya bagaimana Pak? Ketika kita punya tamu masuk ke rumah kita, itu bawa rezeki, bawa berkah, bawa kebaikan. Ketika tamu keluar dari rumah kita balik, bawa penyakit, bawa utang, bawa masalah, bawa kegalauan, keluar semua. Makanya tanda rumah yang berkah banyak tamu. Rumah yang banyak tamu itu rumah paling berkah. Apalagi tiap hari ada tamu, berarti itu orang suka ke dia. Apa kata Nabi Muhammad terakhir? Man akrama dhaifan wa huwa ya'rifuhu fa ka'annama akramani. Wa man akrama dhaifan wa huwa la ya'rifuhu fa ka'annama akrama Allah. Yang artinya barang siapa menghormati tamu, memuliakan tamu yang dia kenal, keluarga kita, kawan kita kenal, apa kata Nabi? Sama saja dia menghormatiku. Tapi sebaliknya, barang siapa menghormati tamu yang tidak dia kenal, orang asing tidak dikenal, apa pahalanya lebih besar? Sama saja dia memuliakan, menghormati Allah, lebih besar pahalanya daripada kita menghormati orang yang kita kenal. Makanya ayo gunakan ini hampir akhir bulan Ramadan saat ini, bukan cuma bulan Ramadan saja. Selain bulan Ramadan, kita gunakan hari-hari kita untuk berbuat baik. Kalau di luar bulan Ramadan, kita pahalanya paling 10 berbuat baik, sedekah macam-macam. Tapi kalau di bulan Ramadan,
dibalas oleh Allah 10 menjadi 100 pahala. Mudah-mudahan oleh Allah kita diberikan kesehatan, umur yang panjang hingga kita bisa bertemu lagi dan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh solehah. Mudah-mudahan kita diberi rezeki yang banyak, yang melimpah, yang barokah hingga setiap hari kita bisa bersedekah, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Usikum nafsi taqwallah.